Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat-sehat. Dan jangan lupa ya nak ya, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau pergi keluar harus memakai masker ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Syahril yang pimpin doanya, boleh? Ya, silahkan nak, dipimpin doanya ya. Untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Yuk kita tepuk PPK dulu yuk untuk menambah semangat biar siang-siang gini nggak pada ngantuk. Ya, oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Coba, gambar apa sih yang kalian lihat, nak? Ada yang mau jawab? Rakyat yang bekerja terus-menerus. Oke, iya betul. Ada lagi yang mau jawab? Ya, Bu. Jangan, Bu. Dan negara kita kan sudah merdeka ya, nak. Jadi kita wajib mengisi kemerdekaan. Bagaimana kita cara mengisi kemerdekaannya? Ada yang mau jawab? Iya, Bu. Ya, siapa nak sebutkan namanya, nak? Kaila Hanida, Bu. Ya, Kaila Hanin. Silakan. Menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan. Oke. Bu. Ya, silakan nak sebutkan namanya ya, nak ya. Saat menjawab ya. Ratu Balkisya, Bu. Oke, silakan nama. Jaga dan memelihara semangat persatuan kesatuan. Oke, iya ya nak ya. Jadi kita harus menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan, terus menjaga dan memelihara semangat persatuan, belajar dengan giat. Oke, selanjutnya tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan diagram pembukaan undang-undang itu letaknya ada di mana, Nana? Posisi paling atas. Posisi paling atas, Bu. Posisi paling atas, Bu. Selanjutnya adalah hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan sila Pancasila. Nah, coba negara kesatuan ini berhubungan dengan sila keberapa, Nana? Sila ada yang bisa jawab? Coba Ketiga, Bu. Siapa? Sila Bu, yaitu Persatuan Indonesia. Iya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, kalau negara berkeadilan sosial ini berhubungan dengan sila berapa? Sila kelima. Sila kelima, Bu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau sila ketiga ini pasti semua udah tahu ya, negara berkedaulatan rakyat itu berhubungan dengan sila keempat ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak silakan perhatikan video berikut ini ya anak-anak, simak dan perhatikan.
tadi Ibu sudah bagi kelompok ya anak-anak. Nah, tugas kalian adalah menganalisislah kejadian yang ada di dalam video tadi bersama kelompok kalian dalam grup WhatsApp ya. Dan jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ada 3 pertanyaan. Apa yang terjadi dalam video tadi dan kaitkan dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan kedua, bagaimana cara meredam konflik internasional dilihat dari video tadi? Nah, yang ketiga, bagaimana pendapat kalian jika tidak ada pasukan perdamaian? Oke, baik, silahkan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan panggil ya, Ibu Acak ya untuk presentasinya ya. Sekarang coba Ibu mau kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang terjadi adalah Tentara Nasional Indonesia gabung dalam pasukan perdamaian menghadang Israel untuk mencegah gencatan senjata antara pasukan Israel dan Lebanon. Hal ini berkaitan dengan makna pembukaan UUD Negara Indonesia Alinea ke-1, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selesai, Bu. Oke, itu nomor 1 ya Nak ya, itu kelompok 2 yang mempresentasikan pertanyaan nomor 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 Nak. Baik, sekarang Ibu mau kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ayo, oke silahkan Nak. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 adalah cara meredam konflik seperti yang terlihat dalam video tadi adalah dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah konflik tersebut. Contohnya adalah Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian ditugaskan di daerah perbatasan negara yang sedang terjadi konflik. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke-4, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, terima kasih Nindi. Selanjutnya untuk kelompok 3 dengan mempresentasikan jawaban nomor 3. Siapa kelompok 3? Saya, Bu. Bentar, Bu. Kaisar ya? Apa siapa? Oke, silakan Kaisar. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menjawab nomor 3. Jika tidak ada pasukan perdamaian dunia yang dinaungi oleh organisasi PBB, maka perpecahan negara dengan memperebutkan kekuasaan akan sering terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa. Meskipun tidak dapat menyelesaikan konflik, tapi dengan adanya pasukan perdamaian akan membantu meningkatkan keamanan khususnya bagi warga sipil. Sampai pembelajaran sekarang, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ya, Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Kenapa pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat dirubah? Oke, terima kasih ya Zahra atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya sangat hebat nih. Jadi begini anak-anak, dalam sejarah bangsa Indonesia, ya, sudah ada mengalami 4 kali perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, meskipun begitu,
dalam 4 kali pergantian tersebut itu pembukaan atau mukadimah itu tetap sama. Karena pembukaan itu adalah dasar dan tujuan bernegara. Jadi dasarnya itu adalah Pancasila. Seperti lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara yang berada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, tujuan negara, tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah mengapa pembukaan itu tidak dapat dirubah, karena adalah bentuknya itu sakral ya Nana. Jadi pembukaan itu tidak dirubah dan tetap ada walaupun sudah 4 kali amandemen. Oke, untuk selanjutnya kan kita sudah mempelajari nih makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi, bagaimana sih kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum di Indonesia, Nak? Ada yang jawab, Nak? Saya Bu. Siapa yang menjawab? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding batang tubuh atau pasal-pasal karena memuat dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Oke, terima kasih Nur Laila. Kesimpulan akhir pembelajaran hari ini, kira-kira kalian apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Saya Bu Kailahan Ibu. Oke, boleh Kaila Hanin. Coba on kameranya dulu. Ya Bu. Ya, silakan dijawab. Kesimpulannya adalah pembukaan UUD NRI memiliki makna alinea 1 anti penjajahan dan setiap bangsa berhak untuk merdeka. Alinea 2 cita-cita luhur bangsa. Alinea 4 memuat dasar negara dan tujuan negara. Kemudian pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan batang tubuh atau pasal-pasal. Selanjutnya, nah, kan tugasnya untuk di rumah ya anak-anak, ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, Ibu sudah upload di Classroom ya. Di Classroom itu sudah ada latihan soal 10 pilihan ganda dan 5 esai. Dan tugas proyek untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Mengerti nggak arti maknanya? Mengerti nggak? Berarti Bu. Mengerti kan maknanya apa pembukaan itu? Terus kedudukannya itu paling tinggi. Pasti udah paham ya? Ya Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo Kaisar pimpin doanya, Nak. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, terbaiknya kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya Nak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan jangan lupa untuk bekerja sama dengan teman. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.